Tepuk sorak ini hanya buat Engkau ya Tuhan. Allah kami yang baik, betul hanya Engkaulah penolong kami yang setia. Ampuni kami kalau kami acap kali, sering kali ingin mencari penolong yang lain. Menggantungkan diri pada penolong yang lain. Yang sepertinya bisa menolong kami. Entah itu koneksi kami, entah itu uang kami, entah itu kekuatan kami. Bapa ampuni kami, biar kami hari ini mau berkata dan mengaku hanya Engkau Yesus, penolong kami yang sejati. Terimalah pujian penyembahan kami, terimalah Tuhan ibadah kami jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memberkati sorga. Kami mau belajar bukan hanya mempersembahkan mulut, lidah, bibir, lagu, ritual ibadah. Kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami. Jadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Untuk itulah nyatakan kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami dan pimpinlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus jamah telinga kami jadi telinga murid, hati kami jadi lahan yang baik, ditanami kebenaran firman, mulutku sebagai alat penabur, gak lebih daripada itu. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Shalom, shalom. Ya. Udah punya pilihan belum? Belum ya? Lagi mikir-mikir, 1, 2, 3. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo berdoa untuk pilkada serentak, berdoa untuk transisi Oktober nanti kekuasaan. Amin saudara. Saya mau kasih tahu, yang ingin negara kita pecah belah banyak, yang ingin sekali negara ini hancur banyak. Tapi saya percaya itu nggak akan terjadi karena masih ada anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Salam kanan kiri bilang jangan teprok-teprok doa. Haleluya. Kita buka yuk Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang kedua Bapak Ibu. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Saya juga nyapa yang di streaming. Saya percaya berkat Tuhan ada bersama dengan Anda juga. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Yang tidak berbuah diapain? Dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah diapain? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Bilang sama saya, Tuhan mau, lagi-lagi Tuhan mau, aku hidup berlimpah. Salam kanan kiri, Tuhan mau yang luar biasa dalam hidup kita. Setuju Bapak Ibu, Tuhan akan mengangkat engkau bukan turun tapi naik. Engkau bukan ekor tapi kepala. Amin saudara? Iya. Tetapi banyak hal yang membuat kita nggak berbuah, yang program Tuhan nggak jalan, itu sebetulnya salahnya bukan di Tuhan. Salahnya ada di kita, salahnya ada di saudara dan saya. Kenapa? Karena tadi kita membiarkan yang namanya penyakit-penyakit rohani itu ada di dalam kehidupan kita. The spiritual illness kita biarin. Makanya firman Tuhan bilang gini, kalau kamu sudah berbuah, ini buat yang berbuah ya. Kalau yang hidupnya gak ada gunanya buat Tuhan dan buat sesama, firman Tuhan bilang sederhana potong. Dipotong. Orang Kristen tuh ada 2. Walaupun kita di gereja, sama di gereja, dengar firman yang sama, ada yang dipotong, ada yang berbuah. Amin saudara. Tetapi itu gak ada yang di sini berbuah semua. Amin. Coba lihat kanan kirinya. Berbuah nggak tuh dia? Ya, kita berbuah semua. Bapak Ibu yang dikasih. Kalau yang tidak berbuah dipotong. Dipotong itu sederhana banget. Dan saya mau kasih tahu. Kalau kita dipotong jangan Anda berpikir gini bangkrut, sakit, mati, celaka. Enggak. Orang yang dipotong itu masih bisa kaya raya.
Orang yang dipotong dalam tanda kutip masih bisa jadi orang yang sukses. Bahkan orang yang dipotong dia masih bisa berkarunia. Masa sih Pak? Iya, coba kita lihat yuk di dalam Matius pasal 7. Ayat yang ke-21 kita mulai. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Yuk kita baca ya. Matius pasalnya yang ke-7. Kita baca 2, 3. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang... Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus dan mengaku Yesus itu adalah Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini ngomong orang gereja Bapak Ibu. Karena di luar gereja nggak mungkin orang manggil Yesus Tuhan. Hanya orang di dalam gereja yang manggil Yesus Tuhan. Tetapi nggak setiap yang memanggil Yesus Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Bukan kata saya, kata Tuhan. Iya Pak ya? Makanya tadi di dalam gereja ada yang dipotong, ada yang memang dibersihkan. Kalau Anda nggak berbuah, Anda nggak ada gunanya, potong. Tuhan nggak eman-eman sama kita. Tapi kalau kita berbuah, Tuhan juga nggak diemin, kita akan dibersihkan. Kenapa? Supaya kita lebih banyak berbuah. Siapa orang-orang yang dipotong ini? Ini salah satunya. Coba kita lihat ayat yang ke-22, yuk. Apa? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami melayani nggak dia nih? Melayani. Dan mengusir setan demi mengadakan banyak mujizat demi, ini orang pelayanan apa di luar pelayanan? Ini orang pelayanan Bapak Ibu. Dan pelayanannya saya percaya luar biasa. Iya apa iya? Iya, ini pelayanannya luar biasa. Bernubuat demi nama Tuhan. Buat banyak mujizat, menyembuhkan orang. Terusin Bapak Ibu. Ayat 23 apa? Pada waktu itulah aku akan apa? Berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian. Jadi ini yang dipotong apa yang dibersihkan? Dipotong. Masih bisa berkarunia? Bisa bernubuat dalam nama Yesus. Buat mujizat dalam nama Yesus, makanya saya mendoktrin diri saya membina pelayan-pelayan di bawah saya. Jangan bangga dengan hasil pelayananmu. Nggak ada hubungannya sama sorga. Tetapi uji dengan jujur diri kita, apakah kita adalah orang yang sungguh berguna buat Tuhan dan sesama atau tidak. Karena kalau cuman dipakai, jangan kita keledainya Bileam juga dipakai. Tiba-tiba keledai bisa ngomong bahasa manusia, saudara. Amin. Colek kanan kiri, kalau cuma dipakai mah keledai juga dipakai. Apakah berarti keledai kudus? Apakah dia berarti enggak. Kalau dipakai ya dipakai. Kenapa? Karena banyak orang dipakai berkarunia, karena karunia itu adalah kepentingan dari orang yang dilayani, bukan kepentingan si pelayan. Maka orang bisa tetap dipakai walaupun sebetulnya dia adalah orang-orang yang dipotong. Ini menurut firman Tuhan. So then hari ini saya nggak mau bicara mengenai orang yang dipotong, saya mau bicara orang yang dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari toksik. Sekarang coba lihat deh, banyak sekali iklan-iklan. Iklan apa? Iklan detoksifikasi, iya kan? Ya kan? Supaya apa? Supaya tubuh kita berjalan lebih baik, tubuh kita berjalan lebih sehat, supaya kita lebih optimal, organ tubuh bekerja dengan baik. Banyak organ tubuh itu bekerja nggak baik, kenapa? Karena ada toksik, karena ada racun di dalam tubuh kita. Itu kata orang-orang kedokteran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Banyak toksin-toksin, banyak penyakit-penyakit yang sebetulnya itu harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita yang sudah berbuah, kita yang sudah punya niat
untuk melayani Tuhan, kita yang sudah mulai berguna buat Tuhan dan buat sesamanya, makin lagi berbuah buat Tuhan dan buat sesamanya. Saya kalau lagi pelayanan gini, saya paling suka dan saya paling nantikan adalah doa dari gembala kepada saya yang melayani, diundang melayani. Itu buat saya paling penting. Kenapa? Tuhan berkatilah Pastor Zifki. Pakai dia lebih heran lagi, pakai dia supaya kemanapun dia pergi, banyak orang diberkati, banyak orang dimana, wah itu luar biasa, amin, amin, iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, salah satu penyakit yang saya deteksi dan itu banyak sekali ada di dalam anak Tuhan, sehingga anak Tuhan itu banyak kali sebetulnya mau dipakai Tuhan, sebetulnya dia mau dipergunakan oleh Tuhan lebih lagi, tetapi nggak bisa. Kenapa? Karena ada toksik, karena ada racun. Apa racun itu? Racun itu adalah namanya kesombongan. Bilang sama saya kesombongan. Bilang sama saya kesombongan. Boleh salam kanan kiri depan belakang, 4 orang minimal, nggak sampai 4 orang nggak masuk surga. Bilang sama dia belagu. Belagu. Kesombongan ini masuk peringkat pertama dari penyakit rohani. Kenapa? Karena ini adalah penyakit yang timbul dan dilakukan dan terjadi bahkan masih di sorga. Ini yang menyebabkan iblis jatuh sebelum manusia. Iblis jatuh kenapa? Sombong. Karena dia ingin seperti Tuhan. Kalau Anda mau lihat di Yesaya 14 Bapak Ibu. Karena dia ingin menyamai itu Tuhan. Habis itu diwarisin. Diwarisin kepada siapa? Kepada manusia. Yang pertama didatangi namanya Hawa. Waktu iblis datang sama Hawa, ini, Hawa maksudnya, sini. Sini, saya mau bilang wak nggak enak, pasti banyak yang wak kan. Sini, itu pohon semua nggak boleh dimakan, enggak, boleh. Cuman ini nih yang di tengah taman ada berapa pohon? Berapa? Yang bilang 1 sekolah minggu lagi. Ada 2 pohon, saudara. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Hanya pohon itu yang nggak boleh dimakan. Kenapa emang? Iblis tahu nggak sih sebetulnya? Iblis tahu nggak sih? Iblis mah pura-pura bodoh. Amin, saudara. Kitanya yang belaga tahu. Akhirnya kita kasih tahu sama dia. Ntar gua mati. Iblis bilang nggak bakal mati. Yang menarik buat Hawa adalah iblis bilang gini. Kamu nggak akan mati. Tahu nggak kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti dia. Wah, ini menarik. Saya nggak percaya kok kalau Hawa itu lapar. Amin, saudara. Amin. Itu pohon nggak pakai dikelola berbuah, Bapak Ibu. Durian montong, apa segala ada tuh Bapak Ibu di situ. Wah, puas dia makan Bapak Ibu. Amin. Tapi kenapa ya kok ditawarin 1 buah ini? Menariknya bukan karena buahnya menarik, enggak. Bukan karena lapar juga, bukan karena tuntutan, enggak. Karena ingin sama seperti Tuhan. Itu diwarisin. Terus. Kalau Anda ngomong sakit hati sebetulnya pemicunya apa sih? Tinggi hati kok. Orang kalau nggak rendah hati nggak bisa sakit hati Bapak Ibu. Iya nggak? Iya, orang bisa sakit hati bukan karena kata-kata yang menyakitkan. Saya selalu bilang di sini, bukan kata-katanya menyakitkan, bukan karena tindakannya menyakitkan. Enggak, orang kalau sakit hati itu karena dia merasa tidak layak diperlakukan seperti itu. Kenapa dia merasa tidak layak? Karena dia merasa terlalu tinggi. Jadi tinggi hati itu akan memicu apa? Sakit hati. Ngomong soal bunuh-bunuhan, kadang-kadang masalahnya sepele. Cuman gara-gara kepepet aja mobilnya. Tembak-tembakan di tol. Cuman gara-gara hal-hal sepele banyak kali kita melakukan hal-hal yang bodoh. Kenapa? Tadi tinggi hati. Orang kalau tinggi hati lebih gila lagi, engkau akan berhadapan dengan Tuhan.
Karena firman Tuhan katakan, Matius 23 ayat yang ke-12, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan Tuhan gak mau ngangkat, bukan Tuhan gak mau memberkati lebih, tetapi kadang-kadang penyakit rohani kita yang harus dihilangkan. Amin saudara, supaya waktu kita dipakai Tuhan makin hari makin luar. Bayangin gak kalau pendeta masih tinggi hati, kemudian dia dipakai Tuhan, oh aduh makin tinggi. Sekolahnya aja STH, sarjana tinggi hati. Enggak Pak, saya S2 Pak, MTH. Makin, Ibu, kesombongan ini itu yang paling tinggi, itu yang paling utama kalau menurut saya. Kenapa? Karena itu berpotensi pada setiap kita. Pada setiap kita. Dan itu diwarisin, itu ditanam terus sama iblis terus. Supaya apa? Supaya dia sama iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah saya pelajari yang namanya kesombongan, ternyata kesombongan itu bukan penyakit. Kesombongan itu simptom. Kesombongan itu gejala. Kesombongan itu sebetulnya hanya indikator, dia bukan penyakit. Contohnya gini, pusing itu penyakit apa bukan? Penyakit apa bukan? Penyakit apa gejala? Gejala, bukan penyakit. Pusing itu hanya menandakan ada sesuatu yang salah, iya Pak ya? Iya ada penyebabnya. Darah tinggi apa? Pusing Bapak Ibu. Kolesterolnya tinggi apa? Pusing. Telek kanan kiri, bokek. Pusing juga. Oke, pusing saudara. Iya, itu cuman gejala. Jadi gimana? Tapi saya minum Panadol sembuh Pak? Enggak sembuh. Karena Panadol itu, paracetamol itu tidak pernah menyembuhkan apapun. Paracetamol itu cuman motong di sini nih. Antara yang sakit sama otak dipotong komunikasinya. Jadi otak kita nggak tahu kalau ada yang sakit, maka kayaknya udah sembuh. Sebetulnya cuma dibikin bego aja, dipotong aja di sini. Itu simptom, banyak sebetulnya itu cuma simptom. Kalau Anda bisa kendalikan penyebabnya, maka simptom itu nggak akan keluar. Sombong juga sama. Sombong itu ada penyebabnya. Kalau Anda baru penyebabnya Anda sudah kendalikan, maka sombong itu kemudian gak akan muncul dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama, coba kita lihat ya. Kita lihat yang namanya kesombongan. Kita lihat yuk dalam Yehezkiel pasal yang ke-28, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Orang kalau udah sombong berhadapan sama Tuhan, orang sombong gampang sakit hati, orang sombong sulit mengampuni, orang sombong komunikasi juga enggak bisa enak. Orang kalau udah sombong penyakitnya banyak, runutannya banyak. Penyebab daripada kesombongan saya perhatikan cuma 3 sih, paling enggak ada 3 lah. Itu ya coba deh dikendalikan. Yuk kita baca Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca yuk sama-sama 2, 3. Apa katanya? Pada waktu Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Udah Bapak Ibu? Bukan ini kayaknya deh. Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-3 sampai ke-7. Nggak bisa? Oke. Pada bawa Alkitab kan? Iya. Ini bukan kondangan ya, pasti bawa Alkitab. Amin. Kalau kondangan bawanya tas plastik.
Tapi itu di Afrika, kalau di sini mah enggak. Ya kita baca. Marah gitu aja, tinggi hati. Ya kita baca, 2-3. Apa katanya? Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh apa? Kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu dan karena itu engkau menjadi yang pertama. Kenapa orang sombong? Karena dia pinter. Dia ngerasa dia berhasil. Keberhasilan Anda nggak kendalikan, saya mau kasih tahu, keberhasilan akan jadi sumber kesombongan. Kalau Anda berhasil, jangan tepok dada. Kalau Anda berhasil, kembalikan semua kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tuhan ingin engkau mencapai puncak karir di dalam kehidupanmu, puncak di dalam kehidupan saudara, tetapi saya mau kasih tahu, yang membuat engkau di atas itu Tuhan, bukan kita. Tapi kalau kita mulai punya kebisaan, punya kepandaian, punya kekayaan, kita berhasil, kemudian kita nikmati keberhasilan itu dalam euforia, maka saya mau kasih tahu, sebentar saja kita akan jadi orang yang sombong. Kita mulai bilang, makanya saya paling takut dengan apa? Yang saya takutin itu apa? Satu, pujian namanya. Kalau orang udah mulai bilang gini, saya turun khotbah dan bilang, aduh Pak Zifki, khotbahnya luar biasa. Wah, ini saya paling takut nih. Kenapa? Kenapa? Karena setiap pujian mendekatkan saya ke lubang. Saya nggak nikmatin pujian Bapak Ibu. Kalau ada orang yang memuji, saya akan langsung kembalikan semua hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. It's because of God, not me. Bukan saya, Bu. Bukan saya, Pak. Ini Roh Kudus yang membuat semuanya seperti ini. It's not me. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Jangan suka menikmatin pujian dan sanjungan. Sebentar saja kita kepleset seperti iblis. Jadi orang sombong. Kita mulai tinggi hati. Kenapa? Karena keberhasilan, kekayaan, kesuksesan itu semuanya asalnya dari Tuhan. Kembalikanlah kepada Dia. Selama saudara sadar, saudara nggak jadi orang sombong. Tapi kalau saudara nggak sadar, saudara nikmatin tuh pujian, kehebatan, ya kan? Apalagi ya sekarang Bapak Ibu, kalau kita lagi berhasil, semua orang muji kita. Ya kan? Iya. Kalau ada orang yang begitu tuh, ya kan? Cepat lupain. Tetapi senangi dan sayangilah mereka yang datang dengan kritik kepada saudara. Anda dikritik, bagus saudara, cintai orang itu. Amin. Amin. Karena orang-orang yang mengkritik kita itu akan menjauhkan kita dari lubang kejatuhan. Tapi orang yang memuji kita akan mendekatkan kita. Jadi kalau buat saya, yang saya ingat adalah apa? Mereka yang mengkritik saya. Tapi nggak bener Pak, cuma asal ngeritik, ya nggak apa-apa juga. Kalau nggak bener, oh berarti. Kalau ada kita dikritik, dievaluasi aja, bener nggak ya? Oh nggak bener ya udah nggak apa-apa, lupain aja. Amin saudara. Amin. Iya, tapi paling nggak kita diingetin terus. Kalau teman-teman yang kerja di perbankan, orang yang paling berharga itu apa? Risk management. Orang yang di risk management itu harus orang yang paling rewel. Iya gak, saudara? Betul? Iya. Jangan orang di risk management, di manajemen resiko, gitu, orang yang ya oke, pengampun, nggak bisa saudara. Nggak bisa orang yang gampang percaya, jangan taruh di resiko manajemen, jangan. Orang ini bakal jatuhin perusahaan. Orang kalau ini cari orang yang emang nyinyir Bapak Ibu. Orang yang terkepo di dunia. Cari ini, cari itu, cari data, cari segala macam, googling, rajin. Gitu. Sama di dalam kehidupan saya mencari orang, saya menyukai yang namanya apa? Kritik, saya nggak anti kritik.
Di dalam pelayanan kami, saya bilang, di tempat ini nggak ada yang kebal terhadap teguran, termasuk saya, as your senior pastor. Kalau kamu sayang sama saya, kamu lihat behavior saya, kelakuan saya, tindakan saya tidak pas, tolong kasih tahu sama saya. Itu kalau kamu sayang sama saya. Amin. Amin. Iya. Jangan maunya dipuji, begitu ada yang ngeritik dibenci. Jangan gitu ada yang muji, kasih duit. Jangan Bapak Ibu. Jangan nikmatin kesuksesan. Keberhasilan, kesuksesan, pencapaian, kepandaian, kebisaan. Kembalikan semua jadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin. Aku bukan siapa-siapa gitu. Ya, Matius pasal 9 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Matius 9 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ya, kita baca yuk, 2, 3. Apa katanya? Kemudian makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 11 bilang apa? Orang Farisi itu apa? Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang Farisi? Di dalam bait Allah itu ada dua kelompok, ada kelompok Saduki dan ada kelompok Farisi, kemudian ada kelompok ahli Taurat. Farisi ini adalah orang-orang sakit hati. Kenapa? Karena orang-orang Farisi ini adalah orang-orang Yahudi yang mempelajari firman, tetapi mereka tidak masuk di dalam bagian manajemen bait Allah. Jadi dia nggak dapat benefit, keuntungan daripada bait Allah. Persembahan semua itu adanya di lembaga keimaman yang dipegang sama orang-orang Saduki. Nah, untuk itu dia perlu untuk menjack up dirinya, dia perlu untuk menaikkan harkat dan martabatnya. Maka dia suka jalan kemana-mana, dia suka menghakimi. Kenapa? Karena dia mau orang lihat who they are. Saya adalah orang yang mempelajari Torah. Saya orang yang jago Torah, saya orang yang beribadah, saya orang yang takut Tuhan. Bapak Ibu, gimana orang bisa jadi Farisi? Hati-hati, kalau engkau beribadah, kalau engkau melayani, kalau engkau orang yang taat, hati-hati, ibadahmu bisa membuat engkau menjadi orang sombong. Kalau Anda udah membangun diri, saya nih, ditegur udah gak bisa Pak. Jangan gitu, kan firman Tuhan bilang, lu jangan ngomong firman Tuhan, lu udah berapa kali baca Alkitab? Udah ngulang berapa kali? Udah pernah tamat belum? Kita udah 900 kali katam bolak-balik. Mulai jadi orang salam kanan kiri, belagu. Si paling dekat sama Tuhan. Kemudian dia mulai menghakimi orang dan merasa dia bisa menentukan siapa masuk sorga, siapa masuk neraka Bapak Ibu. Ini orang kalau udah model kayak begini nih, hati-hati. Kenapa bisa begini? Karena ibadah kalau tidak disertai dengan rasa cukup dan kerendahan hati, bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Itu akan bisa memicu kita menjadi orang sombong. Orang yang udah sombong rohani, waduh Pak, nggak bisa ditegur, nunjuk-nunjuk orang, menghakimi kanan kiri. Orang mati aja dihakimin. Emang masuk sorga? Emang masuk sorga dia? Siapa yang berani, yang bisa menentukan? Hanya Tuhan yang bisa menentukan masuk sorga atau enggak. Amin, saudara? Amin. Tapi kan dia hidupnya kan gitu. Jadi hakim. Kita nggak pernah diangkat jadi hakim. Kenapa orang bisa jadi hakim? Karena kita merasa lebih dekat sama Tuhan. Salam kanan kiri. Hati-hati kalau ibadah. Jangan ibadah kita membuat kita sombong. Kenapa di luar sana banyak orang yang mulai ini orang yang masuk sorga, ini masuk neraka, ini masuk sorga, masuk neraka.
Karena mereka ngerasa si paling dekat sama tuh. Salam kanan kiri, si paling dekat dia sama Tuhan. Haleluya, Tuhan aja gak gitu-gitu amat, amin saudara. Amin. Ya. Yang berikutnya kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang kedua sampai 4. Jadi yang pertama apa? Kesuksesan, keberhasilan. Kalau engkau gak kendalikan, saya mau kasih tahu, kita akan masuk pada yang namanya kesombongan. Yang kedua, ibadah, ketaatan. Apa yang kita lakukan sama Tuhan, biarlah hanya kita lakukan sama Tuhan. Kita boleh dekat, kita boleh beribadah, kita boleh lebih banyak baca firman. Tapi itu bukan alasan untuk kita bisa menghakimi orang lain dan menilai mereka tidak lebih baik dari aku. Amin saudara. Kita itu hanya dinilai sama Tuhan. Mereka juga dinilai sama Tuhan. Maka Tuhan bilang, jangan kamu menghakimi. Gak ada yang angkat kita jadi hakim. Yuk, Matius 6 ayat yang ke-24. Sampai ayat 2 sampai 4 kok 24. Yuk kita baca. 2, 3, apa katanya? Yes. Aku berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, apa katanya? Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Janganlah sedekahmu diberikan dengan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Yang ketiga, apa yang bisa bikin kita sombong? Yang pertama apa tadi? Kesuksesan, keberhasilan, kepandaian, kebisaan. Orang bisa nyanyi aja, suaranya merdu aja. Ini udah potensi jadi orang belagu nih. Suaranya udah mulai jadi sombong nih. Iya kan? Baru punya suara emas. Belum platinum saudara. Nggak percaya. Mulai sok-sokan, belagu, Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang bisa kita bikin kita belagu? Ibadah. Kita ngerasa paling suci, kita ngerasa paling dekat sama Tuhan. Kemudian kita mengangkat diri kita menjadi hakim. Kita mulai menghakimi banyak orang. Yang ketiga namanya apa? Kebaikan. Hati-hati. Engkau buat kebaikan kepada orang, bagus Bapak Ibu. Sangat baik. Itu yang Tuhan kehendaki. Tapi jangan kebaikan ini kemudian memicu kita jadi orang nggak mau gereja lagi saya. Kenapa? Nggak tahu si Pak itu nggak mau gereja. Pas ketemu, Pak, apa kabar? Waduh, baik. Pak, pengen tahu, kenapa Bapak kok nggak mau gereja lagi? Nggak apa-apa, cuman buat evaluasi aja Pak. Pengen tahu aja, kali kita punya salah. Kenapa sih? Ya gimana ya? Saya tahun-tahun kemarin juga setiap Natal, saya nyalain lilin ke depan. Tahun ini enggak, kenapa? Apa salah saya? Loh, Bapak nyalain lilin ke depan, mewakili siapa Pak? Ya mewakili jemaat loh. Kan jemaatnya bukan cuma Bapak. Banyak yang lain. Kenapa dia ngerasa tidak dihargai dengan dia tidak diundang nyalain lilin? Jawabannya gampang, karena dia ngerasa nyumbang. Ngerti? Donatur, bagus. Donasi, bagus. Bantu, bagus. That you have to do. Tetapi saya kasih tahu, saya ingatkan, iblis bisa curi itu. Balikin kemuliaannya kepada Tuhan. Balikin semua keagungannya kepada Tuhan. Supaya kita nggak jadi orang sombong. Kalau udah sombong kita bantu orang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang itu nggak cocok sama kita. Besok gak bakal gua bantu lagi, gitu. Yang kayak begini-begini nih Bapak Ibu, praktikal gak? Praktikal banyak ya kayak begini. Oh saya ngalamin Pak, ngalamin orang bisa gila banget hanya gara-gara ngerasa tidak dihormati lebih, tidak dihargai lebih. Dan merasa sudah melakukan lebih, bahaya.
Makanya kalau kita berbuat baik, cepat lupain. Jangan diinget-inget terus. Saya selalu bilang, segala apa yang kita buat baik untuk sesama kita, segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan, tulis di atas pasir pantai Bapak Ibu, sejenak saja begitu ombak itu datang, hilang. Kita lupain. Tapi kalau ada orang baik sama kita, ukir di atas batu. Supaya kita selalu ingat orang-orang yang baik sama kita. Beri kemuliaan dulu yang Maria buat. Amin. Supaya kita tahu jadi orang yang berterima kasih. Bapak Ibu yang dikasih. Tapi apa yang kita lakukan, kebaikan kita lupain Pak. Mungkin kau masih melakukannya sampai hari ini, lupakan. Sejenak setelah engkau melakukannya, lupakan. Maka firman Tuhan bilang, bahkan kalau tangan kananmu beri, ke tangan kiri gak usah tahu. Gak usah diinget-inget. Setuju Bapak Ibu? Amin. Iya. Banyak orang yang kalau udah membantu, merasa bahwa dia milik aku. Dan aku bisa berbuat suka-suka sama dia. Kalau aku yang bantu ngomong apa-apa sama dia, ngomong apapun, ya lu jangan marah, kan lu udah gua bantu. Tapi lu kalau ngomong sama gua, jaga omongan lu. Waduh, bahaya Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang baik, orang yang melakukan sesuatu, mereka jadi orang-orang yang sensitif. Karena mereka tidak kendalikan. Biarlah segala kebaikan apa yang kita lakukan, semua persembahkan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah. So hari ini Bapak Ibu, caranya gimana ya Pak? Sadar aja. Bilang sama saya sadar. Bilang sama saya sadar. Salam kanan kiri bilang sadar Ci, sadar kok. Amin. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini berharga karena Tuhan membuat kita berharga. Kita ini sampah yang diambil sama Tuhan. Kita harusnya terima yang namanya maut, tapi Tuhan yang selamatkan kita. Amin. Selama engkau sadar, maka kita tahu segala sesuatu dari Dia dan hanya kemuliaan bagi nama Dia. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Silakan pemusik yang rendah hati. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Tanam dalam hati kita. Bilang sama iblis, iblis, saya gak mau diajarin sama kamu lagi. Saya gak mau ikut lagi. Amin saudara. Amin. Aku bukan siapa-siapa. Segala sesuatunya dari Tuhan. Dan untuk Tuhan. Terima kasih. Makin hari umatmu makin menyenangkan hati Tuhan. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Kristus yang rendah hati. Kristus yang kesetaraannya dengan Tuhan tidak menjadi milik yang harus dia pertahankan. Dia ambil rupa hamba, dia cuci kaki murid-murid, dan dia berkorban buat engkau dan aku. Bapa, biarlah kami menjadi seperti itu. Kami persiapkan, kami wakafkan Tuhan diri kami untuk menjadi korban yang sempurna bagi Tuhan. Biarlah apa yang kau inginkan, apa yang kau mau, apa yang indah bagi Tuhan, itulah yang kami lakukan. Sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Jauh kami daripada kesombongan, membanggakan diri. Kami tidak akan pernah menjadi setara dengan Tuhan. Karena engkaulah Tuhan yang maha mulia. Dan kami adalah anak-anak dan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, inilah aku. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa ucap syukur. Umat percaya diberkati Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah.